Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat dan saya harap kalian semangat terus ya. Karena kalian sudah melakukan kegiatan MPLS minggu lalu, tentunya juga kalian sudah tahu beberapa guru, lingkungan sekolah, dan tentunya juga tahu siapa saya. Tapi sebelum kita ke sana, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih. Oke, semoga pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semua, Bu Resti harap saya sudah menyebutkan nama saya ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, mengingatkan kalian, siapa tahu ada yang lupa siapa saya, walaupun kemarin di MPLS wajah saya sempat beredar di awal dan di penghujung acara gitu ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Resti Eka Istiana. Saya mengajar biologi di SMA Negeri 4 Jakarta dan kalian boleh panggil saya dengan sebutan Bu Resti. Oke, anak-anakku, Bu Resti harap kalian hadir semua pada hari ini tentunya dengan kondisi yang fit, prima, semangat, antusias gitu ya. Karena biologi di sekolah ini punya jargon, yaitu ketika saya bilang biologi, biasanya anak-anak jawab seru gitu ya. Jadi jargon kita adalah biologi seru. Oke, jadi nanti selama kalian belajar biologi dengan saya khususnya, kalian akan menemukan keseruan-keseruan. Tepatnya tantangan-tantangan ya, tantangan-tantangan yang harus kalian hadapi dan harus kalian selesaikan dengan baik. Oke, karena saya tipikal orang yang selalu menghargai prosesnya sesuatu, bukan hanya hasil dari sesuatu. Baiklah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan menginformasikan terlebih dahulu hal yang sangat penting buat seorang artis. Seorang artis. Tidak hanya seorang artis, tapi di dalam pembelajaran kita juga perlu yang namanya kontrak pembelajaran. Untuk apa? Supaya kita tahu selama 1 tahun ataupun 1 semester kita akan belajar apa saja, tugasnya apa saja, aturan-aturan mainnya seperti apa saja, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara guru dan siswa. Gitu ya. Dan tentunya hal ini perlu kita sepakati bersama. Apakah kalian nantinya akan sepakat dengan kontrak belajar yang saya ajukan ke kalian? Baiklah anak-anakku semua, mari kita sama-sama lihat kontrak belajar biologi untuk kelas 10 MIPA. Baik, anak-anakku semua, tentunya di layar kalian sudah tampak ya kontrak belajar pembelajaran jarak jauh. Kita singkat dengan PJJ, Biologi Seru kelas 10 MIPA, SMA Negeri 4 Jakarta. Nanti di sini kalian perlu mengisi nama lengkap, kelas, target nilai, guru pembimbing saya ya, kemudian tanggal pengisian kontrak dan waktu pengisian kontrak. Oke, dimulai dengan hal-hal apa saja sih yang perlu kalian siapkan selama pembelajaran jarak jauh biologi seru. Yang pertama, kalian harus punya akun Gmail. Akun Gmail ini penting karena kita pakai aplikasi Google Classroom. Jadi basicnya emailnya adalah Gmail. Oke, dan ini saya harap nama emailnya disesuaikan dengan nama peserta didik yang asli. Jadi namanya jangan aneh atau namanya XXX00 gitu ya. Jadi saya bingung gitu. Dan sebenarnya tujuannya apa sih untuk kenapa harus namanya tuh sama dengan nama asli? Jadi
Kalau namanya terlalu sulit, saya akan sulit juga nanti memasukkan beberapa hal yang penting gitu. Misalnya ada penilaian yang tidak mencantumkan nama tapi hanya email gitu ya. Jadi kalau misalnya menambahkan yang sudah sesuai, saya mudah untuk menginputnya. Nah, saya harap juga akun Gmail kalian ini nanti terintegrasi dengan media sosial kalian seperti IG dan YouTube. Karena ada beberapa tugas seperti presentasi gitu ya, nanti akan diupload di medsos kalian. Buat apa sih harus di medsos kalian? Kenapa sih nggak buat durasi aja? Ini, sekarang informasi itu lagi gencar-gencarnya dibuka seluas-luasnya. Nah, kalian sekarang bukan lagi orang yang konsumtif, tapi kalian juga akan dididik menjadi orang yang produktif, orang yang akan memberikan informasi kepada orang lain, dan tentunya informasi itu bermanfaat untuk orang lain. Gitu ya. Oke. Kemudian aplikasi yang perlu juga kalian punya, yang pertama sih yang wajib adalah foto timestamp, karena ini nanti keperluan untuk absen kalian. Kemudian ada foto grid, ini nanti buat penanggung jawab kelas atau Canva gitu ya, yang udah biasa tentunya kalian pakai. Kemudian nanti ada aplikasi edit video seperti KineMaster ataupun Videosul, ataupun yang lainnya yang sudah kalian pakai ya. Baik, kita lanjutkan ke buku. Nah, biologi ini karena mapelnya luas banget, padat sekali, jadi memang saya menggunakan beberapa buku. Tapi buku wajibnya hanya satu, yaitu buku yang nanti akan dipinjamkan dari perpus. Tapi kalau kalian butuh buku lain, kalian bisa pakai penerbit Erlangga yang esis ya. Oke, kemudian ada juga buku PR. Nah, biasanya kalau pembelajaran kita adalah tatap muka langsung, bukan tatap maya seperti ini, saya selalu menggunakan buku PR sebagai syarat untuk mengikuti ulangan. Tapi sekarang karena saya tidak lagi kita tidak ada lagi waktu untuk membahas buku ini, saya tidak mewajibkan, tapi saya mereferensikan kepada kalian jikalau kalian butuh latihan-latihan soal, pakailah buku PR ini. Kemudian yang terakhir, jika kalian nanti berminat sekali untuk mengikuti Olimpiade Biologi, kalian boleh punya banget buku Biologi Campbell jilid 1 sampai jilid 2 ya. Jadi ilmu biologinya tambah dalam. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah aturan main saat PJJ. Yang pertama, peserta didik sudah standby di depan laptop atau HP atau PC 5 menit sebelum PJJ berlangsung. Jadi kalian sudah siap, rapi, pakai seragam, catatan sudah ada, buku catatan sudah ada, buku paket sudah ada di samping kalian gitu ya. Kemudian yang kedua, peserta didik wajib mengisi daftar hadir pada Google Classroom sebanyak 2 kali. Jadi di awal nanti ada absen, di akhir juga absen dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, peserta didik wajib melakukan foto timestamp sebanyak 2 kali di awal dan di akhir PJJ yang dikumpulkan kepada penanggung jawab kelas ya. Nanti mohon ditunjuk siapa penanggung jawab kelasnya untuk laporan PJJ harian. Yang keempat, peserta didik wajib melakukan selfie pada saat PJJ berlangsung. Kemudian dikumpulkan pada penanggung jawab kelas gitu ya, mapel biologi untuk dibuatkan foto sebagai laporan. Jadi kalian laporannya ada 2, foto timestamp yang 2, satu foto selfie ketika kalian lagi PJJ. Kemudian yang kelima, peserta didik menggunakan seragam sekolah dan atribut sesuai dengan hari saat PJJ berlangsung. Jadi kita kan seminggu hanya bertemu 1 kali di hari Senin. Kalian harus pakai seragam di hari Senin ya. Kemudian yang keenam, peserta didik menyiapkan diri untuk pretest sebelum PJJ dimulai dan post-test saat PJJ berakhir. Jadi setiap kita materi, saya akan mengadakan pretest untuk awal materi dan post-test di akhir materi. Jadi tidak setiap PJJ saya memberikan pretest atau post-test, hanya di akhir materi gitu ya. Berikutnya yang ketujuh, peserta didik harap melaporkan jika memiliki kendala untuk melakukan PJJ sehingga bisa dialihkan menjadi offline learning ya. Jadi kalau memang nanti kalian ada kendala, misalnya Bu, saya nggak bisa ikut ini, saya nggak bisa ini, oke, nanti coba saya buatkan modulnya, saya kirimkan minimal via WA ya, atau enggak via email gitu. Yang kedelapan, peserta didik yang berhalangan tidak mengikuti PJJ baik sakit ataupun hal lainnya
segera menginformasikan kepada guru yang bersangkutan pada hari yang sama. Pada hari yang sama. Kenapa? Karena guru yang bersangkutan itu juga memberikan laporan harian. Jadi kalau kalian saat ini misalnya tidak ikut, nanti malam lah paling telat untuk menginformasikan, atau lebih baiknya sebelum PJJ berlangsung kalian sudah menginformasikan karena laporannya juga ditunggu, ya. Oke, baik. Jika artinya kalian melewati dari batas tersebut, maka akan dikenakan kalau kalian tidak hadir atau diberi keterangan awal. Ini sayang sekali. Kenapa? Karena ketika kalian dapat penilaian alfa, itu sangat mempengaruhi penilaian sikap kalian. Artinya kalian kurang disiplin, ya. Dan penilaian sikap itu sangat penting di kurikulum 2013. Baik, ini ada tambahan, saya kasih catatan, bintangnya ada 3. Semua tugas itu diarsipkan dalam satu folder, diberi nama, contohnya seperti ini ya. Jadi ada Syarmaha underscore 10 MIPA 1 underscore 20 strip 21 underscore biologi. Jadi semua siswa punya satu folder semua penugasan atau semua portofolio di biologi, gitu ya. Dan tugas ini yang satu folder dikumpulkan di akhir semester melalui email saya. Oke, di situ sudah ada ya email saya. Baik, materi. Nah, ini materi tidak kalah penting perlu kalian ketahui. Materi hitungannya per minggu karena kita memang belajarnya seminggu sekali. Ya, seminggu sekali, dan waktu pembelajaran hanya sekitar 90 menit. Jadi memang waktu kita sangat sedikit ya. Jadi memang ada beberapa yang saya perbaiki gitu ya kalau belajar di sekolah atau tatap muka langsung dengan tatap maya seperti ini. Ada beberapa hal yang harus saya cut ataupun ada yang saya padatkan supaya kalian esensi dari pembelajaran tersebut kena gitu ya. Saya mau ketika kalian belajar biologi itu punya kebermanfaatan yang memang terasa buat kalian. Bukan hanya belajar biologi sekedar baca, apalagi ya yang biasa waktu SMP belajar biologi cuma ngafal aja gitu ya. Baik, kita di semester 1 kita punya 7 bab. Ada ruang lingkup biologi, keanekaragaman hayati, klasifikasi makhluk hidup, virus, bakteri, protista, dan fungi. Dan di sini saya sudah membaginya dalam minggu-minggu pembelajaran. Nah, jumlahnya itu satu semester kita hanya tetap maya selama 16 minggu. Artinya kalau padat 16 minggu cuma 4 bulan kita tetap maya. Sedangkan di semester 2 ini saya kasih lebih sedikit karena memang biasanya dipakai buat kegiatan kelas 12 ya, hanya 14 minggu. Dan materinya pun juga lebih sedikit, ada 4 saja. Selanjutnya rencana materi dan penugasan di semester 1 ya. Di sini saya kasih bintang-bintang karena memang kita nanti rencananya mau ada pretest dan posttest. Oke, untuk pertemuan pertama atau tatap maya harusnya, tatap maya pertama karena kita nggak tatap muka langsung gitu ya. Kalian mengerjakan LKPD, objek, masalah, cabang ilmu biologi. Nanti saya coba kasihkan contoh LKPD gitu ya. Kemudian yang kedua ada dan ini ada pretestnya. Nah, saat di luar PJJ, kalian membuat rancangan eksperimen sederhana dalam ruang lingkup biologi. Nah, di pertemuan kedua, karena bab ini pertemuannya cuma 2, berarti yang pertamanya pretest, yang keduanya posttest gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, tatap muka 3 gitu ya, kita ada LKPD gitu, banyak sekali LKPD. Kenapa? Karena memang saya nggak mau terlalu banyak menyibukkan kalian dengan hal mendengarkan saja. Saya mau kalian memang langsung beraktivitas, langsung bekerja gitu ya, supaya kalian kena banget maksud dari materi ini apa. Baik, ini nanti bisa kalian baca ya, tugas-tugasnya. Kalau memang nanti ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan ke saya. Oke, untuk pengerjaan LKPD ini, kalau saya tuliskan seperti ini berarti saat PJJ berlangsung. Jadi ini
Hari ini kita perkenalan, besok berarti kalian sudah mengerjakan LKPD 1.1 saat PJJ. Saat itu juga dikumpulkan hari itu juga, jadi waktunya 90 menit. Gitu ya. Dan sedangkan di luar PJJ kita kan masih punya waktu seminggu tuh ya untuk ketemu lagi di hari Senin kembali. Kalian membuat rancangan eksperimen sederhana dalam ruang lingkup biologi. Baik, kita lanjut. Nanti kalian baca ya untuk materinya karena banyak LKPD yang isinya sebenarnya nanti ada penugasan-penugasan. Baik, untuk penilaian ini ada sedikit problem ya, karena harusnya ini ke sebelah sana gitu ya. Baik, untuk penilaian ada 3 yang saya nilai, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, nilai pengetahuan ini nanti ada dari 2, ada dari tugas individu, ada dari ulangan harian. Ya, tugas individu ini ada yang pre-test, post-test, quiz, LKPD, dan sebagainya. Nah, untuk keterampilan ini seperti kalian membuat esai, menyusun makalah, membuat poster, brosur, atau membuat kunci determinasi. Bahkan juga ada beberapa materi yang mengharuskan kamu untuk membuat video. Nah, untuk penilaian sikap, nah ini dia, saya akan ambil dari pengisian daftar hadir. Jadi pengisian daftar hadirnya on time gitu ya, nggak telat. Kemudian kirim foto timestamp tepat waktu gitu ya. Kemudian selfie juga. Terus disiplin tugas sama disiplin PJJ serta interaktif saat live. Jadi nanti mungkin ada 2 atau 3 kali saya akan mengadakan live sama kalian. Nah, jadi tidak setiap pertemuan live ya, karena memang kemarin di tahun lalu ada kendala masalah kuota dan jaringan. Ya, mudah-mudahan tahun ini tidak, makanya diminimalisir untuk live gitu. Baik, jika kalian tidak ada yang ditanyakan nantinya, kalian boleh tanda tangan di sini gitu ya, kemudian tanda tangan ditandatangani orang tua, dan nanti dikembalikan lagi ke saya, formatnya sudah dalam PDF gitu ya, jadi nanti baru ditandatangani. Baik anak-anakku, itu informasinya dari saya mengenai kontrak belajar. Oke, saya akan coba kasih contoh tentang LKPD ya. Coba saya ada LKPD di kelas 12 sepertinya ya. Coba ya, agak mirip sih. Kita tunggu. Oke, bukan seperti itu. Oh, ini ada masalah di tampilan sepertinya karena tampilannya beda ya. Oke, untuk LKPD nanti saya informasikan dan nanti saya kasih contohnya di penugasan ya, jadi kalian nanti nggak bingung. Artinya gini, LKPD itu ada kolom kalian harus menampilkan foto kalian, kemudian ada nama, ada kelas yang harus kalian isi, kemudian ada isian-isian yang memang harus diisi gitu ya. Kemudian juga kalian, saya harap mengumpulkannya tepat waktu sesuai tenggat waktu yang diberikan ya. Kalaupun memang kalian ada masalah, kalian mohon diinformasikan ke saya karena saya khawatir penilaian kalian akan terganggu ketika saya sudah kirim ke kurikulum gitu ya. Jadi mohon, dan saya harap sekali kerjasama kita selama 1 tahun ini minimal dari segi komunikasi yang lancar ya. Kalau komunikasi kita lancar, insya Allah semua permasalahan yang nantinya dihadapi kalian ataupun saya bisa dihadapi bersama dan hasilnya juga baik. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini anak-anakku. Beresti undur diri, mohon maaf sebelumnya jika dalam penyampaian saya kurang berkenan atau dalam penyampaian saya terlalu cepat bicaranya gitu ya. Nanti boleh kita diskusikan setelah ini di forum diskusi. Baik, terima kasih sebelumnya, tetap semangat, tetap sehat, kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.